Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nenang Sulastri dengan NIM 2021041059. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai faktor-faktor kegagalan dari perusahaan e-commerce JDID. Sebelum membahas mengenai kegagalan-kegagalan yang dialami JDID, saya akan membahas profil singkat dari JDID. JDID adalah salah satu platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia. JDID merupakan bagian dari JD.com, perusahaan e-commerce terkemuka di China. JDID didirikan pada tahun 2015 dan menjadi salah satu pemain utama di pasar e-commerce Indonesia. Sebagai platform e-commerce, JDID menyediakan berbagai macam produk mulai dari produk elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga, produk kecantikan, dan masih banyak lagi. Mereka menawarkan pengalaman belanja online yang aman dan nyaman bagi pelanggan, dengan jaminan kualitas produk dan layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya, model bisnis JDID. JDID merupakan e-commerce yang memakai sistem business to customer atau B2C dengan mengangkat slogan dijamin ori, garansi asli sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Sebagai informasi, B2C merupakan proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen and user, baik individu maupun kelompok. Jadi, antara perusahaan dan konsumen tidak akan ada perantara dan perusahaan akan menyalurkan produk langsung pada konsumen. Perusahaan yang menerapkan model ini biasanya hanya akan menjual produk yang merupakan kebutuhan pribadi konsumen. B2C memiliki keunikan dibanding model bisnis lain seperti marketplace maupun B2B atau business to business. Sebagai B2C, semua hal dilakukan JDID mulai dari pengadaan barang, after sale service, warehouse, hingga distribusi. Kemudian, faktor-faktor kegagalan JDID. Yang pertama, kurangnya diferensiasi dan inovasi. Salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan JDID adalah kurangnya diferensiasi dan inovasi dalam menawarkan produk dan layanan. Dalam persaingan yang sengit di pasar e-commerce Indonesia, perusahaan harus terus mengembangkan produk-produk baru dan menawarkan pengalaman belanja yang unik untuk membedakan diri dari pesaing. Kurangnya diferensiasi dan inovasi dalam konteks JDID berarti bahwa perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah yang cukup signifikan atau unik dalam produk dan layanannya dibandingkan dengan pesaingnya di pasar e-commerce Indonesia. Dalam konteks persaingan yang sengit di pasar e-commerce Indonesia, diferensiasi dan inovasi sangat penting untuk membedakan diri dari pesaing, menarik minat pelanggan, dan membangun kesetiaan pelanggan jangka panjang. Hal ini melibatkan pengembangan produk-produk baru yang menarik, layanan-layanan tambahan yang memberikan nilai tambah, fitur-fitur teknologi yang memudahkan pengalaman belanja, serta komunikasi yang efektif mengenai posisi nilai perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, tingginya biaya operasional. Menutup layanan logistik dan mengalami kerugian di pasar Indonesia dan Thailand dapat mengindikasikan bahwa JDID menghadapi masalah dengan tingginya biaya operasional. Ini bisa termasuk biaya logistik yang tinggi, biaya operasional gudang, dan biaya pengeluaran lainnya yang tidak seimbang dengan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, tingkat persaingan yang tinggi. Pasar e-commerce Indonesia sangat kompetitif dengan beberapa pemain besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Persaingan yang sengit ini bisa membuat sulit bagi JDID untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya. Yang terakhir ada keterbatasan investasi dan dukungan finansial. JDID disebut sedang mencari investor baru untuk membeli bisnis mereka, yang menunjukkan adanya keterbatasan investasi dan dukungan finansial. Tanpa dukungan yang cukup, perusahaan mungkin sulit untuk mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan dan bersaing di pasar yang semakin ketat. Selanjutnya, langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, evaluasi dan perbaikan model bisnis. JDID perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis mereka, termasuk strategi produk, pemasaran, logistik, dan operasional. Identifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, fokus pada diferensiasi dan inovasi. Sebagai langkah pertama, JDID harus fokus pada diferensiasi produk dan layanan mereka dari pesaing. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan produk-produk unik, menawarkan pengalaman belanja yang personal, dan memperkenalkan fitur-fitur inovatif yang membedakan JDID dari platform e-commerce lainnya. Kemudian yang terakhir, optimalkan layanan logistik. Setelah menutup layanan logistiknya, JDID perlu mencari solusi yang lebih efisien dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pengiriman. Ini bisa melibatkan kemitraan dengan penyedia logistik yang handal atau pengembangan infrastruktur logistik internal yang lebih efisien.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.